Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Nurwalin dari kelas manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Islam dan aspek-aspeknya. Konseptualisasi Islam. Secara bahasa, Islam diambil dari kata aslama, yaitu tunduk patuh, pasrah, dan berserah diri. Islam juga terbentuk dari kata salima, artinya selamat sentosa. Kata aslama inilah yang menjadi kunci dari makna Islam, yaitu tunduk patuh dan taat. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Makna Islam yaitu menyelamatkan, menyerahkan, mengantarkan, dan membenarkan. Islam dalam pengertian Muhammadiyah adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ialah ketundukan dan ketaatan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Maryam ayat 47. Islam berarti kedamaian sebagaimana disebut dalam surat Al-Anfal ayat 61. Islam bermakna bersih dan suci di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. Aspek-aspek ajaran Islam yaitu ada akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Akidah berasal dari kata aqada yang artinya simpulan. Akidah dapat memutuskan apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Akidah juga diartikan sebagai iman yang kuat dalam hati. Akidah secara spesifik ialah iman yang kuat terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Akidah menjadi unsur terpenting dalam Islam dan menjadi basis inspirasi perilaku gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam. Pembagian akidah atau tauhid ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid mulkiyah. Akhlak artinya budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak didefinisikan sebagai situasi jiwa yang mengajak pada perbuatan yang dilakukan. Akhlak juga diartikan pada situasi jiwa yang mengajak pada perbuatan secara spontan. Ibadah yang berasal dari kata abida yang berarti taat atau tunduk, al-ta'ah. Ibadah secara bahasa ialah perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan, tanbihat, mutasarah. Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai segala perbuatan yang dicintai Allah, baik itu ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Tauhid sebagai inti ajaran dan peradaban. Inti peradaban di dunia terbagi menjadi 2. Ada yang dipengaruhi oleh sains atau ilmu pengetahuan seperti peradaban Yunani, Romas, Babilonia, dan lain-lain, mampu membangun peradaban dunia. Inti peradaban juga bisa dibangun melalui pendekatan agama atau tauhid, yaitu seperti Futuh Mekah, Madinah, dan beberapa penaklukan di era sahabat Nabi sampai berdirinya kekhilafahan hingga Turki Utsmani. Spirit yang dikembangkan ialah dakwah amal makruf nahi mungkar. Ibnu Khaldun, tanpa wujudnya sebuah peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Maju dan mundurnya suatu peradaban dari suatu bangsa tergantung ataupun berkaitan erat dengan maju dan mundurnya ilmu pengetahuan suatu bangsa. Dan ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa adanya komunitas yang aktif mengembangkannya. Tauhid dan tanggung jawab sosial. Tauhid sosial adalah gagasan fundamental
yang dilontarkan oleh Profesor Amin Rais. Paradigma tauhid yang mengajarkan sebagaimana orang bertauhid yang murni berdampak pada perubahan sosial dan memihak kepada kaum lemah yang menjadi korban ketidakadilan. Prinsip tauhid sosial. Islam selalu mempertautkan antara kesalehan yang bersifat religius dengan kesalehan yang bersifat sosial. Islam sangat mementingkan aspek sosial selain aspek ritual. Al-Quran misalnya membuat kriteria orang yang bertakwa al-muttaqin, yaitu di samping beriman kepada yang gaib, Tuhan, kitab, hari akhirat, dan mendirikan sholat, aspek religius. Juga mau menginfakkan sebagian kekayaannya untuk kepentingan sosial. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-4. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 16. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka dan tidak pula agar mereka memberiku makan. Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56-57. Sekian, itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.